Jalal sedang jauh dari Joda. Dia pergi menuju Agra, ibu kota Kekaisaran Mughal. Kota ini pusat Kekaisaran Mughal. Berdirinya diletakkan oleh Babur, Humayun telah merajut mimpi untuk itu dan Jalal kehilangan hatinya untuk kota ini. Perhatian semuanya! Dengarkan baik-baik, penguasa kerajaan Mughal. Keturunan dari timur. Cucu dari Babur. Putra dari Humayun yang murah hati. Kebanggaan bangsa. Raja dari Hindustan. Yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad akan datang ke Agra dari Salpur. Hidup yang mulia Raja Mughal Jalaluddin Muhammad. Hidup! 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 Benteng Badalgar mendefinisikan kejayaan dari kekaisaran. Dan harem terletak di satu sudut di benteng itu. Perempuan dari kekaisaran Mughal hidup di harem ini. Tempat ini memiliki keindahan tarian. Tempat ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk hidup mewah. Beberapa perempuan telah menikah, beberapa dibawa setelah memenangkan perang, dan beberapa dari mereka diculik. Tapi mereka semua menganggap diri mereka untuk menjadi ratu. Hei Dildar, sudah sampai mana yang mulia? Aku tahu kalau kau sudah tahu akan semua hal ini. Kau tahu dari arah mana dia akan datang. Bagaimanapun juga, dia sudah membuat kita menunggu untuk waktu yang sangat lama. Benar, lihat saja matanya. Dia bahkan tidak bisa berkedip saat dia menunggu. Ini adalah harem kaisar, tapi dia tidak menghabiskan banyak waktu di sini. Jadi semuanya menunggu kemurahan hatinya. Kira-kira berapa lama dia akan tiba? Seberapa keras kau mencoba, tidak akan ada yang berubah. Yang mulia bahkan tidak akan melihatmu. Tunggu Dildar, tolong dengarkan aku. Aku mau agar yang mulia datang secepatnya ke pelukanku. Aku mau kau melakukannya. Kau perlu mengurangi berat badanmu terlebih dahulu. Lalu kau bisa membawanya ke dalam tanganmu. Tunggu, kau mau pergi kemana? Aduh, pinggangku sakit sekali. Sekarang jelaskan kecantikanku pada Yang Mulia, dan aku akan memberikan apapun yang kau mau. Tidak semudah itu. Yang mulia tidak akan menemui kalian semua. Dia akan datang dan menemui. Kemarilah. Kemarilah, semprotkan rambutku dengan parfum kesukaanku agar dapat mempesona Yang Mulia. Ratu Pinas, jika kau menyemprotkannya terlalu banyak, rambutmu bisa terbakar. Jika kau bisa melihat Yang Mulia sebelum 2 bulan, kau harus menganggapnya sebagai keberuntunganmu. Jadi maksudmu aku tidak akan melihatnya bahkan sekilas? Tidak, tidak akan. Tapi jangan lupa kalau aku adalah istrinya. Jika kau adalah istrinya, dia adalah istri tersayangnya. Karena nantinya, dialah yang akan mengontrol pikiran Yang Mulia. Oh Tuhan, apa yang begitu spesial dari Rukaya yang tidak aku miliki? Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki kalian semua. Dia pintar. Siapa yang paling spesial di antara perempuan di harem? Dia adalah istri tersayang dari Jalal. Dan dia bahkan telah menjambak rambut Jalal. Dia memang wanita yang cukup nakal, bahkan berani untuk menjegal Jalal dan mengalahkannya. Dia telah menjadi teman kecil Jalal. Mereka menikah saat berumur 9 tahun. Dia mengenalnya sejak saat itu. Dia dapat mengerti situasi Jalal hanya dengan tatapan matanya. Dia adalah teman Jalal, istrinya, rekan dan wanita kepercayaannya. Jalal mempercayai Rukaya seperti dia mempercayai dirinya sendiri. Rukaya adalah kesayangan Jalal. Seluruh perempuan di harem cemburu padanya. Dia terlihat biasa saja,
Tapi dia memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik. Jadi Jalal mencari sarannya pada setiap situasi yang penting. Hidup yang mulia Raja Mughal Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Hidup yang mulia Raja Mughal Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Yang mulia, selamat atas kepulangan yang mulia. Yang mulia berada 2 mil jauhnya. Hidup yang mulia Raja Mughal Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Penantianmu sudah selesai, Ratu Rukaya. Yang mulia hanya tinggal 1 mil lagi. Iya. Salam Yang Mulia. Yang Mulia telah sampai di kota Agra dengan selamat. Sebentar lagi Yang Mulia akan ada di sini. Jangan kita sia-siakan. Kau sungguh cemburu, Nazimah. Kau mendorongku dengan sengaja. Kenapa aku harus mendorongmu? Aku bahkan tidak akan melihatmu. Seandainya aku bisa seperti itu. Kau akan membusuk di neraka. Lihatlah, para perempuan itu. Suami mereka di sini setelah waktu yang lama. Tapi mereka sibuk bertengkar satu sama lain. Dengarlah, seberapa cantik kau berdandan, tidak ada yang bisa mengambil tempat Rukayah di hati Yang Mulia. Yang Mulia tidak bisa mengalihkan matanya dari Rukayah. Karena kau tidak penting baginya. Perempuan di Agra sibuk menikmati kemewahan dan pertengkaran. Tapi perempuan di Amer membantu satu sama lain untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Kenapa kau membawa kami kemari? Untuk menunjukkan lorong rahasia ini. Jika kita kalah dalam peperangan, ini akan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita dari para Mughal. Jalan ini akan membawa kita ke pinggir kota Amer. Lalu bagaimana? Lalu, kita hanya akan punya 2 pilihan.
Satu, mengikuti takdir. Dua, mengorbankan diri sendiri. Tidak. Kau tidak perlu berpikir pesimis seperti itu. Kita harus berpikir kalau kita pasti akan menang. Jadi kita harus optimis. Jika kita tetap optimis, itu akan memberikan semangat kepada para prajurit. Lagi pula, ayah tidak sendirian sekarang. Raja Banpur sudah bergabung dengan kita, kan? Kakak, ada apa denganmu? Sepertinya dia hamil, Putri Jodar. Benarkah? Aku akan memberitahu kakakku. Dia pasti akan senang mendengarnya. Tidak, Jodar. Tidak. Kenapa tidak? Ini adalah kejadian luar biasa untuk Amer. Raja Barmal akan memiliki seorang cucu. Ibu dan ayah pasti akan senang mendengarnya. Aku akan mengumumkannya sekarang. Tidak, Jodar. Jangan lakukan itu. Kenapa? Kenapa kau tidak ingin membagi berita baik ini dengan yang lainnya? Atau kakakku sudah tahu mengenai berita ini? Aku akan memberitahunya pada saat yang tepat. Kenapa tidak beritahu sekarang saja? Karena semua orang sekarang sedang siap-siap untuk berperang, kan? Jika dia tahu kalau aku hamil, dia akan cemas. Dan perempuan harus siap untuk membuat pengorbanan dalam situasi seperti ini. Apakah perempuan hanya harus selalu berkorban? Lihat Yang Mulia, itu Hamidah Bano. Dia datang untuk menawarkan sewayan kepada Jalal. Hanya seorang ibu yang memiliki hak ini. Iya, dialah orangnya. Hamidah Bano datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat atas kepulanganmu ke Agra. Ini saat bahagia dalam hidupku. Ini, silahkan diterima. Aku mohon maaf. Silakan, kau boleh meminumnya sekarang. Bagaimana kau bisa menghentikan Yang Mulia, Maham Angga? Bagaimana kau bisa meragukan Yang Mulia? Aku mohon maaf, Yang Mulia. Aku tidak meragukan niatmu. Sewayan disiapkan di dapur. Tugasku untuk memastikan keamanan Yang Mulia. Apa yang ingin kau coba katakan? Apa kau mencoba untuk mempengaruhi Jalal? Aku sudah memberitahu kalau aku tidak menuduh siapapun. Aku hanya memastikan keraguanku. Bagaimana jika ini ternyata beracun? Aku tidak peduli. Aku akan mengorbankan diriku untuk Yang Mulia. Aku tidak mencemaskan diriku seperti kau mencemaskan aku. Sekarang kau akan menyuapiku, seperti dulu sering kau lakukan. Tentu saja, kenapa tidak? Aku adalah ibunya, kau adalah pengasuhnya. Kita
harus sangat berhati-hati terhadap perempuan ini. Apa kau mengatakan ini sungguh-sungguh, Tuan? Dia tahu cara meracuni pikiran seseorang. Aku sudah membawakanmu parfum yang harum. Ini akan mempesonakanmu. Kekuatan yang sungguh hebat dari parfum ini. Oh. Luar biasa. Selamat datang Yang Mulia. Aku menyambutmu di istanaku. Selamat datang di sini Yang Mulia. Apa ini, Rukaya? Ini adalah permainan yang belum selesai yang kau tinggalkan. Kau sungguh keras kepala. Aku memang begitu. Aku masih muda. Selain itu, aku ini adalah kesayangan Raja Mughal. Itu hakku menjadi keras kepala. Kuatkan dirimu, kau akan kalah. Aku telah menjalankan langkah terakhirku. Sekarang adalah giliranmu. Ini bukan langkah yang bijak, dan kau akan kalah. Aku tidak tahu harus apa. Kau telah menutupnya dari berbagai arah. Kau pasti akan kalah. Apa kau tahu? Apa yang kan Baba tanyakan padaku saat memberikan aku pedang? Untuk yang pertama kali. Apa hal pertama yang ingin kuhancurkan? Aku telah mengatakan kalau aku ingin menghancurkan kekalahan. Agar aku tetap tidak terlihat. Karena aku tidak suka bila aku dikalahkan. Tapi aku suka dengan kemenangan. Aku kehilangan hatiku, tapi aku memenangkan hatimu. Ini langkahku. Kita lihat siapa yang menang hari ini. Itu adalah langkah yang baik sekali. Kau dengan pasukan yang banyak, tapi kau telah membohongi semuanya dan bersembunyi setelah beberapa hari dan tidak ada yang menyadarinya. Kenapa kau diam seperti itu? Apa kau merencanakan langkahmu? Atau kau terkejut karena aku menangkapmu? Aku tidak bisa menyembunyikan darimu. Kita adalah suami istri, tapi kita juga berteman baik. Aku telah pergi ke Amer. Aku telah pergi ke Amer. Amer? Kenapa? Aku telah pergi untuk memahami kekuatan musuhku. Aku pergi menantang mereka di dalam wilayahnya. Jadi tetaplah berhati-hati. Ini langkahku, Skak.
Kau telah melakukan kesalahan besar. Ini adalah langkahku. Kau, Skakmat. Selamat atas kemenanganmu. Aku mohon maaf Yang Mulia. Ada apa, Hosiar? Kabar kedatangan Yang Mulia telah menciptakan kegaduhan di harem. Semuanya sibuk menghiasi diri agar Yang Mulia memperhatikan mereka. Terutama Pinas Begum. Dia telah mendatangkan malapetaka di harem ini Yang Mulia. Aku bersumpah aku tidak akan tahan walaupun sesaat. Kau harus menyelesaikan masalah ini. Kau adalah masalahnya di sini. Semuanya ingin perhatianmu Yang Mulia. Apakah selama ini kau tidak menyadarinya? Mereka tidak sabar menunggu kedatanganmu. Tapi aku kesini untuk bermain catur denganmu. Atau kau juga mengatakan kalau kau datang ke sini untuk dikalahkan olehku? Aku kesini dengan sengaja. Kenapa? Karena kau berbeda dengan mereka. Mereka bisa menyenangkanku dengan kecantikannya, tapi mereka tidak mengerti aku. Hanya kau yang mengetahui dan mengerti aku. Kau istri kesayanganku. Aku sangat mempercayaimu. Ini adalah parfum kesukaanmu. Kau tahu semua yang aku suka, kan? Tentu saja. Kau adalah teman, suami, dan rajaku juga. Hubungan seperti apa yang paling penting bagimu? Pertemanan tidak bisa diukur. Selama yang bersangkutan menjadi suami ataupun raja. Jika kau suamiku, aku adalah istrimu. Dan aku adalah rakyatmu. Peran mana yang ingin kau pilih? Aku ingin menjadi wanita yang sebelumnya berteman dengannya, yang memberikan hatinya. Suami yang berjanji untuk selalu setia. Luar biasa. Yang Mulia. Aku akan kembali. Kita akan membicarakan tentang perjalananmu ke Amir malam ini. Memangnya dia pikir dia telah membagi keadilan? Dia adalah kesayangan Yang Mulia. Kalau boleh, aku hanya punya satu permintaan untuk Tuhan. Aku harap Rukaya berhenti menguasai hati dan pikiran Yang Mulia. Hati. Yang Mulia berkata bahwa dia tidak punya hati. Dan aku menguasai pikirannya. Apa kau ingin mengatakan satu hal lagi? Di mana cincinku? Bagaimana aku tahu? Aku tidak mencuri cincinmu. Apa yang terjadi di antara kalian? Yang Mulia, Pinas Begum kehilangan cincinnya. Sekarang carilah. Saat aku mencarinya aku tahu. Kalau cincinku yang berharga, yang diberikan oleh Yang Mulia, ada di tangan Nazima. Tidak benar Yang Mulia. Kenapa aku harus mencuri cincinnya? Aku punya cukup perhiasan. Kenapa harus mencuri cincinnya? Periksa dia. Kau menghina aku di depan semuanya, Rukaya Begum. Aku memberitahumu kalau aku tidak mencuri cincinnya. Yang Mulia, aku membuat kesalahan besar. Aku berbohong padamu. Dan itu adalah kesalahan yang lebih besar. Aku mohon, maafkan aku.
kau berbuat kesalahan, tapi kau berpura-pura tidak tahu. Nazima tidak mencuri cincinnya, kau yang melakukannya. Sekarang katakan padaku, ini cincin siapa sebenarnya? Jawab aku. Itu milikmu. Kau mencurinya saat aku sedang mandi. Aku tidak pernah melupakan barang-barangku, terutama yang ini, yang diberikan oleh Yang Mulia. Apa yang kalian tunggu? Cincinnya telah kembali kepada pemilik sebenarnya. Ayo pergi semuanya. Kau membuatku terkagum. Kau berani sekali mencuri cincin Yang Mulia. Terlalu. Hosiar? Hari ini aku hanya mencuri cincin. Sebentar lagi aku akan mencuri Yang Mulia juga. Kau seharusnya tidak mengatakan itu. Kenapa kau mengatakan kalau Yang Mulia tidak memiliki hati? Jika Yang Mulia tidak memiliki hati, kenapa dia cinta padamu? Dia mencintaiku karena aku cerdas. Dia tidak emosional. Itu adalah tanggapanmu. Tapi terkadang aku sangat takut. Tentang apa? Amit-amit ya. Bagaimana jika dia berubah menjadi orang yang emosional? Bagaimana jika seseorang memenangkan hati Yang Mulia? Kalau begitu aku akan membunuh Hosiar. Kau tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Apa karena aku seorang perempuan yang akan membuatmu cemburu? Atau pria yang kau cintai? Kau tidak akan bisa menyingkirkan kaca ini. Kaca? Iya, karena aku satu-satunya yang telah memantulkan semua kenyataan di hadapanmu. Di satu sisi, masalah politik dibicarakan di Agra. Di sisi lain, prajurit Rajputana menyempurnakan keahlian mereka dan mengasah senjata mereka. Prajurit Rajput sudah siap untuk mengenakan baju besi mereka. Untuk kejayaan Dewa Kali. Untuk kejayaan Dewa Kali. Berada dalam dilema itu tidak benar, Mainawati. Manusia dapat menilai kebenaran. Kau tahu takdir apa yang tersimpan untuk putrimu? Aku tahu kalau kau akan datang ke sini. Joda sudah seperti putri bagimu, Sagunabai. Bagaimana perempuan Rajput menerima kenyataan kalau putrinya akan menikah dengan seorang mughal? Perempuan Rajput lebih memilih untuk mati sebelum menerima hal yang buruk itu. Tapi kau tidak bisa mengubah takdir itu. Bantulah aku untuk mengubah takdir. Kau adalah pemuja Dewa Kali, Sagunabai. Tolong carikan solusi. Kalau tidak, aku akan bunuh diri sebelum aku melihat putriku menikah dengan seorang mughal, bukan seorang Rajput. Tolong lakukan sesuatu. Tolong carikan solusinya. Aku mohon padamu. Yang kau lakukan? Aku akan mencoba untuk menghapus garis takdir di telapak tanganku. Lihat ini Mainawati. Tanganku berdarah, tapi aku tidak bisa menghapus garisnya. Aku sangat kaget telah membaca masa depan Joda. Aku bersumpah
Masalah godaan hukum dan manipulasi. Aku sudah siap untuk melakukan cara apapun untuk mengubah takdir Jodah. Tapi manusia hidup di bawah ilusi. Kalau mereka bisa mengubah takdir mereka, bahkan saat Jodah berada di kandunganmu, dia memiliki takdir yang unik. Dia tetap memiliki takdir yang unik. Kau harus memulai untuk membuat persiapan pernikahan Jodah. Kau tidak punya waktu banyak. Kau tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah takdirnya. Pada malam itu di kolam, bukannya Suryaban. Aku malah telah melihat bayangan Jalal di air. Raja Suryaban telah menolak untuk menikah dengan Putri Jodah. Kau harus memulai untuk membuat persiapan pernikahan Jodah. Kau tidak punya waktu banyak. Kau mungkin penyembah Dewa Kali, tapi kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Aku akan mengubah takdirnya Jodah. Aku akan menyelamatkannya. Jodah. Reva! Iya, Yang Mulia. Ini ada 2 surat. Aku mohon padamu bawa kepada orang yang dimaksud. Hati-hatilah. Pergi. Kenapa kau memanggilku selarut ini, Putri? Aku juga akan menanyakan hal itu padamu. Kenapa kau memanggilku kemari? Aku sudah menerima surat. Lihatlah. Aku juga. Itu artinya seseorang telah mempermainkan kita. Ataukah ini memang jebakan? Kita harus pergi dari sini, Jodah. Jika ini adalah konspirasi, kita bisa menjadi sasaran empuk di tempat ini. Kita sedang bersiap untuk pertempuran kita dengan Mughal. Kita tidak seharusnya menganggap remeh hal ini. Tolong kau tukar selendangmu dengannya. Agar berjaga-jaga, jika ada penyerangan mereka tidak mengenalimu.
Ayo Joda. Perang dengan Mughal tidak akan mudah. Kau tahu kalau hidupku dalam bahaya. Bagaimana jika aku mati saat perang? Berjanjilah padaku kalau kau nanti akan menikah dengan orang lain. Kalau itu memang benar, aku akan mengikhlaskan dirimu. Aku yakin kau akan kembali. Kau pasti akan kembali. Aku ingin memberitahukanmu mengenai satu hal, Joda. Aku bisa menanti untukmu sepanjang hidupku. Tapi jika aku mati saat perang terjadi... Tidak akan ada bahaya yang akan datang pada mereka yang bertarung untuk tanah mereka. Aku benar-benar yakin kalau kau pasti akan memenangkan peperangan ini. Aku bersumpah di atas tanah airku. Kalau aku akan kembali untukmu, Joda. Tolong maafkanlah aku. Seharusnya sekarang aku tidak menyentuhmu. Tapi jika aku tidak menggenggam tanganmu, Aku sangat beruntung bahwa kau di sini bersamaku untuk menjagaku.